Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPD selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Farohah sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang pengertian perencanaan, tujuan perencanaan, pendekatan perencanaan, dan juga prinsip-prinsip perencanaan. Nah, untuk pengertian perencanaan di sini adalah merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan. Nah, artinya untuk perencanaan di sini merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut harus menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan pertanyaan dan jawaban. Yang mana dalam hal ini bisa menerapkan 5W1H. Apakah 5W1H tersebut? Yang pertama yaitu what, artinya apa yang dilakukan, begitu. Nah, untuk yang kedua yaitu why, artinya mengapa hal tersebut dilakukan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu wow, siapa yang melakukannya, begitu. Untuk yang keempat yaitu where, artinya di mana hal tersebut dilakukan, begitu. Nah, yang terakhir yaitu when, artinya kapan. Nah, kapan hal tersebut dilakukan, begitu. Untuk yang 5W-nya sudah, dan yang selanjutnya yaitu satu hal tersebut yaitu how, artinya bagaimana melakukannya, bagaimana melakukan kegiatan tersebut, begitu. Nah, sebenarnya banyak yang berpendapat di sini tentang perencanaan pendidikan, tetapi intinya perencanaan pendidikan di sini merupakan sumber proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, namanya kan juga perencanaan. Nah, untuk mencapai rencana tersebut harus melakukan proses terlebih dahulu, begitu. Yang kedua yaitu tentang tujuan perencanaan. Nah, tujuan perencanaan di sini meliputi 5 tujuan. Yang pertama yaitu menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara tingkat kepastiannya itu tinggi dan risikonya itu kecil, begitu. Untuk yang kedua yaitu mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga yaitu menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan juga antar waktu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan juga masyarakat. Untuk yang kelima tujuan yang terakhir yaitu menjamin tercapainya pengangguran, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan, dan juga berkelanjutan, gitu. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang pendekatan perencanaan, yang mana dalam hal ini dirumuskannya untuk pendekatannya yaitu dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja. Yang kedua untuk perencanaan pendekatan permintaan sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan nilai balik. Yang keempat yaitu pendekatan biaya efektivitas. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip perencanaan. Di sini ada Depdiknas 2006 yang merinci perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama
memperbaiki hasil pendidikan, yang kedua membawa perubahan yang lebih baik, yang ketiga yaitu demand driver, yang keempat yaitu menyeluruh, yang kelima yaitu berkaitan dengan RPS atau bisa disebut juga dengan rencana pendidikan Diknas provinsi gitu. Untuk yang keenam yaitu partisipasi, yang ketujuh yaitu perwakilan, dan yang kedelapan yaitu data driver. Yang kesembilan yaitu realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT. Yang kesepuluh yaitu mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Yang ke-11 yaitu keterpaduan. Yang ke-12 yaitu holistik atau bisa disebut juga dengan third system. Yang ke-13 yaitu transparansi. Yang ke-14 yaitu keterkaitan serta keteladanan dengan rencana instansi yang terkait gitu. Nah, itu tadi menurut Depdiknas 2006. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menurut Bang Hart dan Tull pada tahun 1973 dari 10 ke 11 yang mengungkap dimensi sebagai prinsip perencanaan pendidikan sebagai berikut. Pertama yaitu signifikansi, yang mana signifikansi di sini dipengaruhi oleh kepentingan sosial yang ada dalam tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu feasibility. Dalam hal ini yaitu rencana yang dibuat harus ditetapkan petunjukannya dan didasarkan pada situasi analisis dan prosedur yang sesuai. Yang ketiga yaitu relevansi, yang mana dalam hal ini yaitu meningkatkan penggunaan teknologi dan teknik perencanaan yang canggih telah memperluas konsep relevansi begitu. Yang keempat yaitu kepastian. Yang kelima penghematan. Yang keenam yaitu adaptabilitas. Yang ketujuh yaitu waktu. Yang kedelapan monitoring. Yang kesembilan yaitu bisa disebut juga yang terakhir, yang 9 ini yaitu subject matter. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.